رضا الله تعالى وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله الأمر الفاتحة ولا نشهد يا قناة يا نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin. Setelah beberapa waktu kita istirahat sehubungan dengan kita melaksanakan puasa Ramadan kemarin 1,5 bulan kurang lebih. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab zakat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kemarin setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, nah kemudian setelah itu kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah setelah selesai sholat Idul Fitri, maka sunnat bagi kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Jadi ada hadis Nabi yang dibacakan oleh Bilal biasa. Man shoma Ramadan fa'atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shomad dah. Wa fi riwayatin faka'annama shoma sanatan kullaha. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian lagi ditambah dengan puasa sunat selama 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia melaksanakan puasa selama 1 tahun penuh. Nah, itu apabila kita bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, apakah Bapak Saudara sudah melaksanakan ataukah belum?
tergantung masing-masing lagi menjawabnya ya kah? Kalau ulun alhamdulillah sudah kemarin sudah melaksanakan selesai. Dan jadi sama dengan kita melaksanakan puasa setahun. Ya kah? Kayak mana kaliannya jadi kayak itu ya kah? Nanya kayak ini kaliannya, matematikanya kayak ini ya kah? Setiap kebaikan itu dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka ia akan dibalas 10. Yang 10 balasannya tiap satu kebaikan. Nah, kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan itu selama sebulan atau 30 hari. Berarti 3 kali 10 300 ya kah? 3 kali 10 300. Kemudian tambah 6 hari di bulan Syawal. Satu kebaikan 10 balas. 3 kali 6 3 kali 6. 6 kali 10 60. Jadi 360 jadinya. Nah, dalam setahun itu kalau hitungan Hijriyah 360 hari. Itu hitungan Hijriyah. Tetapi kalau hitungan Masehi 365 kira-kira lah. Nah itu hitungannya ya kan, matematikanya. Sebulan sepuasa kita puasa sebulan Ramadan 30 hari sama dengan 300, tambah 6 hari sama dengan 60, 360 jadinya. Nah itu bilang apa matematikanya ya kan. Nah, jadi kalau misalnya belum puasa 6 hari ya kan, ini masih bisa lagi, masih ada waktu. Kurang lebih setengah bulan lagi ya kan, masih kawal lagi. Nah, jadi siapa yang belum ya kan, mudah-mudahan kawa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kada kawa berturut-turut selang-seling ya kan, selang-seling puasa esok buka, puasa pulang esok buka. Atau misalnya puasa Senin Kamis saja ya kah, Senin Kamis. Amunnya cukup sampai setengah bulan, Senin Kamis. Ya kah? Senin Kamis puasanya berarti 3 minggu. Ada cukup 3 minggu. Nah, jadi misalnya seminggu itu 3 hari misalnya, nah cukup tuh ya kah? 3 hari misalnya seminggu cukup tuh. Nah itu keutamaan kita berpuasa di bulan Syawal ini. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullah taala nafa'ana bih wa bi ulumid darin amin. Bab zakat. Zakat menurut bahasa dapat diartikan dengan suci, dan menurut istilah dapat diartikan memperbaiki dan menambah, yakni menambah kebaikan dan berkah. Itu zakat ya, menambah kebaikan dan berkah. Zakat menurut istilah syara ialah nama bagi yang dikeluarkan dari harta atau tubuh atau sesuatu yang ditentukan yang akan datang, yang akan diterangkan kemudian. Ya, harta misalnya sampai sahaul senisab, maka wajib zakat. Tubuh, jiwa, itu setahun sekali, itu zakat fitrah tadi. Kemudian yang lain-lain, misalnya biji-bijian, ya kan? Atau apa saja, tambang, sarang, nah, itu semua wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan? Kalau sarang itu saat memanen. Apabila panen sudah, nah wajib keluarkan zakatnya. Jangan kena menunggu setahun, habisnya, ya kan?
Jadi apabila panen ya kan dijual zakati ya kan? Zakati. Nah, itu kalau zakat sarang itu sama dengan zakat kita tanam padi, panen ya kan? Itu sepersepuluh ya kan? Bukan 2,5%. Itu 1/10 ya kan? 1/10. Kalau zakat dagangan 2,5%. 1/40 ya kan? Tapi kalau sarang ini 1/10 itu zakatnya. Karena itu sama dengan orang yang tanam padi, Bani. Panen, ya kan panen kalau namanya tuh. Nah, jadi 1/10 zakatnya. Ya kan? Nah, jadi siapa yang wisian sarang, nah itu tuh zakatnya ya kan? 1/10. Harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat karena mensucikan harta, ya kan? Zakat tadi mensucikan harta. Memperbaikinya dan menambah kebaikan atau berkahnya. Jadi apabila harta dizakati ya itu akan menambah keberkahan pada harta itu. Jangan takutan ya kah, kalau pang takutan bakurang pulang hartaku ini dizakati kada, itu cagar menambah berkahnya ya kah? Menambah berkahnya. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan siapa yang mengingkarinya, baik dari segi wajibnya atau dari segi jumlah yang wajib dikeluarkan yang telah disepakati oleh para ulama, maka ia dianggap keluar dari agama Islam. Dianggap keluar dari agama Islam apabila mengingkari wajibnya ya atau segi jumlahnya. Karena itu orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya dapat diperangi. Dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dapat diambil dengan kekerasan sekalipun melewati atau melalui peperangan. Kalau bahari orang yang enggan mengeluarkan zakat itu malah diperangi, dipaksa. Lu bahari zaman Abu Bakar banyak kayak gitu ya kan? Ada mau berzakat datangi perlu perangi lagi ya kan? Nah itu orang yang ingkar zakat tuh banyak. Adapun dalil tentang wajib zakat ini ditetapkan dalam firman Allah yang berbunyi wa atuz zakata. Artinya dan menunaikan zakat. Di dalam Al-Quran tuh setiap ada dirikan sholat ya pasti habis itu wa atuz zakah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Selalu berdampingan sholat zakat. Kada bisa kosong daripada itu ya kah? Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat bayar zakat. Selalu berdampingan. Itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan lagi dalam firman-Nya yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan. Artinya dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini ambil ini artinya bakal karasan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nang kada mau tadi, ambil dipaksa. Nah, itu.
Surat At-Taubah ayat 104. Di dalam hadis diterangkan bunyal Islamu ala khamsin. Artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sesudah diwajibkannya zakat fitrah. Ya. Nah, jadi zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sesudah diwajibkan zakat fitrah. Jadi sama dengan puasa itu. Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua juga dari Hijriah. Habis puasa lalu zakat fitrah. Nah. Kewajiban ini hanya diwajibkan kepada orang yang merdeka, yang memeluk agama Islam, sekalipun anak kecil dan orang gila, dan bagi anak kecil dan sekalipun dan bagi anak kecil dan orang gila yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Ya, anak kecil, orang gila, orangnya nih gila misalnya tapi sugih berduit. Nah, jadi yang mengeluarkan zakatnya itu adalah walinya. Walinya itu orang yang mengurusnya. Namun tidak wajib mengeluarkan zakat harta bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Demikian juga tidak wajib pada harta yang diwakafkan kepadanya karena belum diyakini hidupnya bayi itu ketika dilahirkan, ya gitu. Bayi tadi apakah hidup dilahirkan atau tidak. Jadi untuk harta bayi yang masih lagi di dalam kandungan itu kada wajib dikeluarkan zakatnya. Para budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena budak tidak mempunyai milik. Dan juga tidak wajib bagi budak yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya kalau budak itu dapat menebus dirinya. Ini barilah perbudakan. Karena haknya untuk memiliki masih bergantung kepada kebebasannya. Jadi kalau budak ini bisian harta, misalnya budak nih. Budak ini kan dimiliki orang. Itu ampun tuannya, kadampuninya, ya. Nya kada bisa memiliki karena inya masih terikat. Kalau sudah merdeka, nah hanya bisa memiliki harta. Orang yang bukan beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Orang yang bukan beragama Islam tidak wajib membayar zakat hartanya sampai ia berislam. Jadi kalau orang non muslim itu kada wajib. Biar sugih yang kayak apa aja ya kah? Kada wajibnya mah mengeluarkan zakat. Dan apabila sudah masuk Islam, maka kewajiban membayar zakat itu diperhitungkan semenjak ia berislam. Tetapi kalau ia meninggal dalam masa belum menganut agama Islam, maka ia dituntut mengeluarkan zakat
dan disiksa karena tidak mengeluarkan zakat, dan demikian juga kewajiban yang lain dari zakat. Zakat itu dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, zakat badan, dan kedua, zakat mal, yakni zakat harta. Dan zakat harta ini kadang-kadang dihubungkan dengan harta itu sendiri, maka yang seperti ini ada 5 macam. Pertama, zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak. Nah, zakat juga, ya kan? Kalau bang misalnya ada peternakan sapi misalnya. Nah, ini wajib zakatnya, ya kan? Ada hitungannya kena. Atau peternakan kambing. 2, zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan, ya kan? Padi, gandum, kurma, zakatnya juga, ya kan? 3, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak, ini pertambangan nih, ya kan, hasil tambang. Berapa hitungan tambang itu? Kalau hitungan gram tuh kemarin rasanya 86 gram. Itu sudah sampai nisab emas. Ya kan, 86 gram. Apalagi misalnya sekilo sekali bangkit. Ini dizakati, ya kan? Waktu panen zakati, keluarkan zakatnya. Kada apa menunggu setahun. Amun setahun tuh lepah. Habisnya. Digunakan kemana-mana sudah. Lain harta dagangan. Ya kah? Kalau harta dagangan ini hadang sahaul dulu. Ya kah? Ini diputar. Putar dagangan ngarannya. Tapi kalau pertambangan, pertanian, itu sejak panen. Apabila dipanen, keluarkan zakatnya. Sarang itu aja panen, jual, keluarkan zakatnya. Kayak itu, ya kah? Kadang aja jadi setahun akan dulu sahaul, banyak mana sahaul itu, ya kah? Banyak juga habisnya. Nah, itu zakat emas dan perak. Kemudian yang keempat, zakat rikas. Rikas ini yakni emas dan perak peninggalan orang yang hidup sebelum agama Islam. Temuan aja kita patakan atau jauh wah ini harta karun kan jurang, tapi kada mungkin lah, karun sudah kada ada hartanya lagi, sudah tinggalam lawan orang-orangnya, ya kan? Cuma peribahasa aja. Orang menemukan harta, ya kah, harta patakan misalnya. Harta tamu misalnya lasong emas, bahkan apa berapa kilo lasong. Jadi rikas namanya itu. Peninggalan orang yang hidup sebelum agama Islam tersebar pada tempat yang pernah dihuni oleh manusia atau daerah yang belum pernah dihuni manusia. Yang kelima, zakat tambang, yaitu emas dan perak yang diperoleh dari usaha menambang. Dan kadang-kadang zakat itu dihubungkan dengan nilainya saja, ya, seperti dalam zakat harta perdagangan yang akan diterangkan kemudian. Itu nilainya, ya kan? Nilai zakat perdagangan sama dengan emas, yaitu sekitar 86 gram emas. Kemudian berikutnya bab zakat binatang ternak. Syarat diwajibkan zakat binatang ternak itu 4 perkara, ialah
Satu binatang itu terdiri dari unta, nah wajib dizakatin ya, binatang, unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Nah itu aja yang wajib dizakati lah. Karena itu tidak wajib mengeluarkan zakat binatang yang selain dari yang disebutkan di atas, seperti kuda, badak, kijang, rusa, dan sebagainya. Dua, hendaknya binatang itu cukup nisabnya. Jadi nisabnya. Pasal 1, nisab zakat binatang ternak. Nisab unta 5 ekor, dikeluarkan zakatnya seekor kambing. Nah ini unta ya kah, apabila bisian 5 ekor unta maka zakatnya seekor kambing. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, dan 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. Jadi zakat unta ini setiap bertambah 5 seikung anak kambing ya kah? Setiap bertambah 5 seikung kambing. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. Kambing yang dimaksud adalah berumur 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga, atau biri-biri yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, baik jantan atau betina. Setiap 25 ekor unta zakatnya seekor bintu mahadin, yaitu unta betina yang berumur 1 tahun. Nah jadi setiap 25 ekor ya kan, zakatnya seekor unta tadi yang berumur 1 tahun. Setiap 36 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labunin, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun. Dan setiap 40 ekor unta zakatnya seekor hakoh, yaitu unta yang betina yang berumur 3 tahun. Kemudian seekor tabi yaitu sapi yang berumur sekitar, sapi jantan ya kan, yang berumur sekitar 1 tahun, itu zakatnya. Atau seekor sapi tabiah, yaitu sapi atau kerbau betina yang berumur 1 tahun. Nah itu zakat nisab sapi atau kerbau. Jadi setiap 30 ekor seekor sapi yang berumur 1 tahun, jantan atau betina. Setiap 30 ekor misalnya seekor zakatnya. Kendatipun zakatnya dapat dikeluarkan jantan atau betina, namun yang betina lebih baik dari yang jantan. Betina lebih baik daripada yang jantan. 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor musinah, yaitu sapi atau kerbau betina yang berumur 2 tahun. Nah, jadi setiap 40 ekor seekor sapi yang berumur 2 tahun. Nah, itu zakatnya. Nah barangkali sampai di sini dulu ya kah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.